Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala rahmata wa lam maghfirata wa barakata wassalamata wassihata wa quwwata fi kulli ahlil baitihi wa li sunnati wal jamaah ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyul la yamutu bil akhir wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita akan mulai masuk kepada beberapa penjelasan yang terdapat di dalam surat Yasin sebagaimana yang telah diterangkan dari terdahulu, bahwa pada hari ini tiap minggu sore ba'da asar setiap minggunya insya Allah diadakan pengajian tafsir mistis surat Yasin di rumah kami. Dalam ayat pertama Allah telah berfirman Yasin. Banyak beberapa keterangan dari para ulama yang menerangkan bahwa salah satu dari makna Yasin atau tafsir dari Yasin adalah Ya Sayyidul Insan. Nabi Muhammad adalah pimpinan semua manusia, dan cabang tafsir ke bawahnya sangat banyak. Sayyidul Wujud, Sayyidul Rahmah, Sayyidul Anbiya wa Mursalin. Dan insya Allah akan kita bahas satu persatu. Dalam kesempatan sore hari ini yang ingin saya sampaikan adalah tentang makna atau tafsir Yasin, bahwa Kanjeng Nabi Muhammad SAW sebagai Sayyidur Rahmah, sebagai pimpinan kasih sayang. Di dalam sebuah hadis qudsi, Allah telah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, Ya Muhammad, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya Muhammad, kata Allah, tidaklah aku jadikan engkau kecuali sebagai kasih sayang, sebagai rahmat untuk semua alam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, Ya Rabb, wa anta laqas samawati wal ard minni wa ana min hada. Ya Rabb, Engkau telah menciptakan langit dan bumi beserta semua isinya untuk aku. Wa ana min hada. Lalu kalau aku ini untuk siapa, kata Nabi Muhammad? Kalau Allah Ta'ala, Ya Muhammad, anta waliyan habibi wa anta minni. Ya Muhammad, engkau adalah wakilku, engkau adalah kekasihku, dan engkau hanya untuk aku, kata Allah. Kemudian Nabi Muhammad terdiam, tertunduk. Setelah itu Nabi Muhammad mengangkat kembali kepalanya. Kemudian Nabi Muhammad berkata, Ya Rabb, inni minka wa anta min hada. Ya Rabb, wahai Tuhanku, apabila sesungguhnya aku ini hanya untuk dirimu, lalu engkau untuk siapa? Kata Kanjeng Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Allah. Kalau Allah Ta'ala, kemudian Allah kembali berfirman, Ya Muhammad, wa ana liman yusolli alaika. Ya Muhammad, Ya Muhammad, sesungguhnya aku ini hanyalah untuk orang-orang yang bersolawat untukmu, wahai Muhammad. Walau syi'ta ja'altu amru ammati ilaik. Dan andaikan perlu, akan aku jadikan semua urusan umatmu, engkau saja ngurus, kata Allah. Coba bayangkan kalimatnya. Walau syi'ta ja'altu amru ammati ilaika. Andai kata memang dibutuhkan, akan aku berikan, akan aku jadikan semua urusan umatmu, wahai Muhammad. Jadi biar Nabi Muhammad saja yang ngurus lah, tidak perlu Allah yang ngurus. Luar biasa. Faqala Nabi, kemudian Nabi Muhammad SAW terdiam kembali, tertunduk cukup lama, bahwa memikirkan tentang firman Allah, bahwa Allah akan memberikan semua urusan umatnya kepada dirinya. Bukan Allah yang ngurus lagi, Nabi Muhammad yang ngurus lah.
Karena dalam hadis yang di atas tadi sudah dijelaskan bahwa Nabi Muhammad sudah dijadikan oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin. Kemudian Nabi Muhammad mengangkat kembali kepalanya, mengumpulkan kekuatannya, kemudian kembali berbicara. La ya Rabb, wa anta arham bihim minni. Tidak, wahai Tuhanku, sesungguhnya Engkau lebih penyayang, lebih menyayangi mereka dibandingkan diriku. Ini adalah sebuah ucapan yang penuh dengan ketawaduan. Begitu indah kalimat yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. La ya Rabb, wa anta arhamu bihim minni. Tidak, wahai Tuhanku, Engkau sesungguhnya lebih penyayang kepada mereka dibandingkan diriku. Karena Nabi Muhammad dengan begitu tawadunya dikembalikan semua urusan umatnya pada Allah. Oleh karena itu, Nabi Muhammad benar-benar menjadi kekasih Allah. Nabi Muhammad diberikan semua kebutuhannya untuk membantu umatnya dari awal sampai akhir. Jadi Nabi Muhammad SAW bantuannya tidak pernah terputus walaupun beliau sudah berpindah alam. Walaupun beliau secara jasadnya sudah tidak ada. Tetapi rahmatan yang Allah simpan dalam diri Nabi Muhammad SAW akan senantiasa mengikuti, akan selamanya berjalan dengan selamanya adanya dunia ini. Inilah salah satu makna dari Sayyidul Rahmah, bahwa Nabi Muhammad dijadikan oleh Allah sebagai kasih sayangnya, sebagai kekasihnya. Bahwa Nabi Muhammad dijadikan oleh Allah hanya sebagai kekasih untuk dirinya saja. Dan tadi juga dikatakan ketika Nabi Muhammad bertanya pada Allah, apabila sekarang dirinya adalah untuk Allah, lalu Allah untuk siapa? Dan telah dijawab oleh Allah, wa ana liman yusolli alaika ya Muhammad, bahwa Allah hanya dijadikan untuk orang-orang yang bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi ada koneksi, ada sebuah hubungan antara orang-orang yang bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad dengan orang-orang yang tidak. Dan Allah sudah mendeklarasikan dirinya bahwa Allah, dirinya, zatnya hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang bersolawat. Maksudnya adalah ini sebuah kedudukan dan makom yang sangat tinggi untuk orang-orang yang bersolawat. Jadi sangat disayangkan apabila kita termasuk orang-orang yang memang masih malas-malasan untuk mau bersolawat. Dan orang-orang yang tidak mau bersolawat sudah barang tentu makomnya bukan di sana. Jadi bisa saja kalau kita terjemahkan secara letterlek bahwa orang-orang yang tidak mau bersolawat, orang-orang yang malas bersolawat, orang-orang yang sok curak-carek orang lain yang bersolawat, melampiaskan kerinduan kepada Kanjeng Nabi Muhammad, artinya Tuhannya itu, Allah itu berarti bukan untuk mereka. Karena Allah sudah mendeklarasikan tadi sudah jelas bahwa Allah itu liman yusolli alaika, bahwa Allah hanya diperuntukkan dirinya untuk orang-orang yang berselawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi pahamilah bahwa sebanyak selawat yang kita sekarang sampaikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu akan kembali semua keberkahannya, manfaatnya, keuntungan untuk kita. Dan secara tidak langsung kita sedang membuat sebuah jalan yang sangat lurus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemilik alam semesta ini. Jadi mudah-mudahan dari penerangan yang singkat dan pendek ini, walaupun kita akan teruskan nanti ke depannya, masih banyak, sangat panjang insya Allah. Karena buku tafsir Mistis Surat Yasin ini kurang lebih tebalnya sekitar 1 rim, dan alhamdulillah sudah selesai, dan kita sekarang masih sedikit-sedikit untuk mengedit. Dan buku tafsir Mistis Surat Yasin bisa saya katakan ini adalah salah satu buku tafsir yang paling lengkap dan paling tebal. Mungkin bisa jadi yang paling tebal dan paling lengkap di Indonesia, mungkin juga yang paling tebal di Asia Tenggara. Insya Allah mudah-mudahan ada rezekinya. Jadi awal tahun depan kita akan launching buku tafsir Mistis Surat Yasin ini. Jadi untuk sore ini itulah yang bisa kita sampaikan. Jadi mudah-mudahan ada manfaat dan berkahnya agar kita semua tambah memahami siapa Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan bagaimana kedudukan beliau di sisi Allah sesungguhnya. Dan juga jangan lupa, mari kita tingkatkan kecintaan kita pada Kanjeng Nabi Muhammad SAW dengan terus-terusan menyampaikan salam yang abadi untuk beliau.
Wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.